Bab 197 Babu tahfifi rak'atil fajri wa bayani ma yuqra'u fihima wa bayani waqtihi. Bab tentang ringannya sholat 2 rakaat fajar qobliyah subuh. Ringkas. Dan apa yang dibaca di kedua rakaat, surat apa, dan bagaimana waktunya. Jadi ada 3 permasalahan dalam hal qobliyah subuh. Ringan, yang dibaca apa, dan bagaimana waktunya. Bolehkah jam 4 sholat qobliyah subuh, atau harus bagaimana? Akan dibahas di bab ini. Hadis pertama 1104 an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atayn khafifatayn baina an-nida' wal iqamah min salatis subuh. Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan antara azan dan qomat di salat subuh. Jadi itu tidak boleh sebelum azan. Menurut riwayat ini muttafaqun alaih. Secara umum seperti itu. Bolehkah qobliyah zuhur sebelum azan zuhur? Tidak boleh. Bolehkah qobliyah asar sebelum azan asar? Tidak boleh. Kecuali waktu sudah masuk. Kecuali waktu sudah masuk. Berarti azannya yang salah. Kan gitu. Azan adalah al-i'lan fi dukhulil waqti shalah. Sesuai dengan kaidahnya bahwa azan adalah pengumuman bahwa waktu sholat telah tiba. Ketika waktu sholat telah tiba tapi belum diumumkan, belum azan, berarti muadzinnya yang salah. Bolehkah sholat qobliyah? Boleh. Sebagaimana keterangan yang akan dibawakan oleh beliau. Wa fi riwayatin lahuma, di riwayat yang lain sama Bukhari dan Muslim juga, yusalli rak'atil fajri fayukhaffifuhuma hatta aqum. Kata Aisyah, Rasulullah salat qobliyah subuh meringankan salat tersebut hingga aku mengatakan dalam hati, hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an. Apakah Rasulullah sempat membaca Al-Fatihah? Apakah Rasulullah sempat membaca Ummul Quran Al-Fatihah? Saking ringannya. Kira-kira sempat apa tidak? Pertanyaan Aisyah. Tentu sempat. Tidak mungkin Nabi menyalahi ucapan beliau sendiri bahwa tidak sah solat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Wa fi riwayatin li Muslim, di riwayat lain di Sahih Muslim, kana yusalli rak'atil fajri idza sami'a al-adhan. Rasulullah salat qobliyah subuh ketika beliau sudah mendengar azan. Wa yukhaffifuhuma, dan salat itu diringankan oleh beliau. Wa fi riwayatin idza tala'a al-fajr, di riwayat lain dikatakan ketika fajar telah terbit. Ketika fajar telah terbit, beliau sholat qobliyah subuh.
Kalaupun mungkin belum ada, ya, yang adzan yang salah. Fikul hadis. Istihbabu takhfifi raka'atil fajr. Disukai, disunahkan meringankan 2 rakaat fajar. Salat sunat fajar adalah qobliyah subuh. Tidak benar orang yang mengatakan bahwa sebelum fajar terbit ada salat sunat fajar. Setelah salat tahajud kemudian ditutup dengan witir, kok belum adzan maka ada salat sunat fajar. Nah, ini keliru. Salat sunat fajar yang benar adalah qobliyah subuh dan harus dilakukan setelah fajar terbit. Raka'atul fajri tusalliyani ba'da dukhuli waqtil fajr. 2 rakaat salat fajar itu dilakukan setelah masuknya waktu fajar, waktu subuh. Sebagaimana qobliyah yang lain, qobliyah zuhur dilakukan setelah masuknya waktu zuhur, qobliyah asar dilakukan setelah masuknya waktu asar dan seterusnya. Yang terakhir, wa minhu yustafadu anna adzan al-fajri ba'da istibanatil waqt. Dan terambil faidah dari hadis di atas bahwa azan subuh itu setelah datangnya waktu, setelah jelas, setelah fajar terlihat, walaupun mungkin agak telat. Kan tidak tahu, ya, kan tidak tahu dari mana ketika fajar itu tiba. Kalau tidak terlihat di ufuk timur terang, dan terang ini tidak hilang lagi. Kalau hilang lagi maka itu bukan fajar, atau istilahnya fajar kadzib, fajar bohong, fajar yang tidak benar. Kalau fajar shadiq, fajar yang benar, maka terangnya itu tidak hilang lagi, terus menerangi gunung, jalanan, dan seterusnya. Kalau fajar kadzib, hilang lagi, garis saja seperti ekor serigala, kemudian hilang. Ya. Dan untuk mengetahui awalnya sekarang agak sulit. Untuk mengetahui awalnya, kecuali kalau sudah 5 menit, 7 menit, 10 menit barangkali, ya, kan terus terang terus. Awalnya agak sulit. Di zaman Nabi atau mungkin 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu mungkin lebih mudah. Karena begitu melihat ke timur terang. Ya. Sekarang coba kita jam 2 malam. Antum naik ke ketinggian. Antum melihat ke timur. Gelap apa terang? Terang. Jam 2 malam. Terang apa? PL. Nah, ini yang agak sulit. Agak sulit, hampir di mana-mana. Iya kan? Nah, kecuali sebelah timur kita laut mungkin. Iya kan? Nah, ini agak sulit. Maka jangan terlalu menyalahkan para muadzin itu dengan mengatakan ini kecepatan, kita harus tunda 10 menit, 20 menit ini agar sah salat kita. Ini memberatkan. Sudah kita sikap dengan muadzin. Karena sesuatu yang sulit untuk diketahui dengan pas, maka boleh dengan perkiraan, yaitu jadwal. Adapun jadwal dipakai padahal kita bisa melihat dengan langsung, nah ini yang tidak benar. Misal di sebelah barat kita laut, dan kita tahu persis melihat mudah sekali kapan matahari tenggelam. Iya kan? Nah, di situ ada mesin seperti di mana Labuan misalnya, Carita misalnya. Kok lihat jadwal? Nah, ini tidak pas. Ngapain sulit-sulit melihat jadwal? Sementara di depan kita jelas kapan maghrib tiba, kelihatan dengan sangat mudah, yaitu ketika matahari tenggelam. Kan kelihatan. Nah,
kecuali mendung. Ya. Hadis berikutnya, hadis kedua 1105. Wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al-muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hafsah ini istri Nabi, ketika muadzin mengumandangkan azan subuh, wa bada as-subuh, dan subuh itu sudah terang, shalla rak'ataini khafifatain, Rasulullah salat 2 rakaat yang ringan. Ada 2 di sini. Muadzin sudah mengumandangkan azan dan waktu subuh sudah jelas tiba. Dua-duanya dibawakan. Wa fi riwayatin di Muslim, di riwayat lain juga di Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika fajar terbit, beliau tidak salat kecuali ringan, 2 rakaat ringan. Apa yang dibaca oleh beliau? Nanti ada keterangan ya. Yang sudah antum tahu yaitu Qul-ya dan Qul-hu, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nanti ada tambahan Al-Baqarah 136 dan Ali Imran 52. Riwayat Muslim. Nanti akan dibawakan lebih. Fikul hadis, waktu iqa'i rak'atay sunnatil fajri qabla al-fariḍah, waktu menjalankan 2 rakaat qabliyah subuh itu sebelum fariḍah, sebelum salat fardu. Dan seperti kapan qabliyah zuhur, tentu sebelum salat zuhur. Kapan qabliyah asar, tentu sebelum salat asar, dan begitu seterusnya. Kecuali kita tidak sempat, kita datang ke masjid sudah qamat salat subuh, maka kita lakukan qabliyah subuh setelah salat subuh, atau yang terbaik setelah matahari terbit. Ini ketika kita kehilangan waktu. Adapun ketika kita tidak kehilangan waktu, tidak boleh. Orang-orang qabliyah subuh, kita baca Al-Quran ya, karena lagi asik, karena jeda qabliyah subuh, habis salat subuh, bolehkah? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, tidak. Karena kita ada waktu. Bagaimana ada sesuatu yang lebih besar mungkin, sesuatu yang sifatnya daruri mungkin, ya, menolong orang yang memang harus cepat-cepat ditolong mungkin, ya. Adapun amalan ibadah yang umum, saya kira tidak ada. Ibadah terbaik sebelum qomat subuh apa? Ya qabliyah subuh. Kan Allah Maha tahu menentukan di tempatnya masing-masing. Ibadah terbaik di tanggal 10 Dzulhijjah, ya menyembelih kambing, mengorbankan seekor kambing, sapi, dan seterusnya. Ya. Ibadah terbaik di siang hari bulan Ramadan, berpuasa. Ya, dan begitu seterusnya. Lil faraidi rawatibun yustahabbul muwadhabatu 'alaiha. Salat-salat wajib itu memiliki rawatib yang kita disunahkan menjaganya. Kita disunahkan menjaganya.
ada mobil menghalangi jalan B1479 WVG B1479 WVG. Yang terakhir, yang ketiga, al-muhafadhatu 'ala an-nawafil himayatul lil faraid. Menjaga ibadah-ibadah yang sunat membantu kita menjaga yang wajib. Logikanya apa? Yang tidak wajib saja dijaga, apalagi yang wajib. Kan gitu. Ya. Maka dengan kita menjaga qobliyah, ba'diyah dan seterusnya, insya Allah yang wajib terjaga. Ya. 1106. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam. Kana diikuti dengan fi'il mudhari, kana yusalli. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasulullah biasa membiasakan diri salat malam. Salat malam yang dimaksud adalah tahajud dan witir, bukan salat di malam hari. Ya, bukan salat di malam hari. Salat tahiyatul masjid di malam hari, salat sunat wudu di malam hari, bukan itu ya. Jadi salat malam ini menjadi nama salat, bukan waktu. Rasulullah membiasakan diri salat malam, tahajud dan witir, masna masna, dua dua, ya. Dan ini bukan berarti tidak ada batasnya. Kenapa? Karena hadis kan bukan cuma ini. Seandainya hadis cuma ini pun belum bisa disimpulkan tidak ada batasnya. Masna, dua, oh berarti nggak ada batasnya. Pokoknya dua. Ini terlalu buru-buru menyimpulkan ini. Apalagi ditambah ada dalil lain. Aisyah bahwa Rasulullah sholat malam tidak pernah lebih dari 11. Dikemanakan hadis Aisyah ini? Masuk hadis ini dipakai, hadis yang lain dibuang. Kaidah siapa? Kaidah firqah dolal. Firqah dolal itu memakai dalil satu, membuang dalil yang lain. Adapun kaidah Ahlus Sunnah adalah mengumpulkan semua dalil. Setelah dikumpulkan, kumpul semua, baru disimpulkan. Mengatakan bahwa sholat malam tidak ada batasnya, mau 11, mau 23, mau 30, mau 36, bebas, berarti membuang hadis Aisyah. Seolah kita mengatakan Aisyah bodoh, Aisyah tidak tahu tentang sholat malam Nabi. Muskil ucapan ini. Tentu Aisyah lebih tahu dari kita semua, dari ulama manapun. Karena beliau bersama Nabi SAW menyaksikan Nabi SAW. Ya. Dan Aisyah wanita cerdas, ya, kuat gaya hafalnya, dan begitu para sahabat ditolong oleh Allah untuk menghafal hadis-hadis Nabi. Wa yutiru bi rak'atin min akhiril lail. Lalu beliau berwitir satu rakaat di akhir malam. Akhir malam yang dimaksud menjelang siang. Menjelang siang berarti menjelang subuh. Karena faedahnya ketika malam hilang langsung siang datang. Ketika siang hilang maka malam datang. Jadi secara faedah syar'i tidak siang hilang malam belum datang, sore dulu. Ketika malam hilang siang nggak langsung datang, pagi dulu. Nah, ini tidak tepat. Yang tepat bahwa siang hilang malam langsung datang.
malam hilang, siang langsung datang. Oleh karena itu Allah mengatakan fa'atimmus siyam ilal lail. Sempurnakan puasa kalian itu sampai malam. Maksud sampai malam? Maksud sampai malam? Sampai maghrib. Karena maghrib matahari tenggelam, detik itu malam datang, siang hilang. Nah, di sini kaum Rafidhah tidak paham. Malam ya malam. Rafidhah nggak memakai hadis-hadis Bukhari. Hadis-hadis Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, mereka bilang Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah pembohong semua. Nah, maka dibaca ayat itu, fa'atimus siyam ilal lail. Puasa itu sampai malam. Maka orang-orang Rafidhah berbuka Isya atau hampir Isya. Dan inilah salah satu kebenaran sabda Nabi bahwa umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama menyegerakan buka. Lihat Rafidhah jauh dari kebaikan. Kenapa? Mengakhirkan buka, bukan menyegerakan berbuka. Wa yusalli rak'ataini qabla salatil ghada. Kemudian Rasulullah salat 2 rakaat sebelum salat ghada, salat subuh. Sebelum Rasul salat subuh, beliau salat 2 rakaat. Wa ka'annal adzana bi udunaihi. Seolah-olah azan itu di kedua telinga beliau, artinya beliau mendengarkannya. Zahirnya ketika azan, berarti boleh. Ketika azan berkumandang, kita qabliyah subuh, kita qabliyah zuhur, boleh. Tidak harus menunggu azan selesai. Karena ketika muadzin azan pertama kali mengucapkan Allahu Akbar, maka detik itu sudah masuk waktu, berarti sudah boleh sholat qabliyah. Haruskah menunggu adzan selesai? Tidak. Sambil berdiri? Tidak. Bolehkah menunggu? Ya silakan. Barangkali ada keutamaan menjawab adzan, doa setelah adzan, silakan. Tetapi mengatakan harus menunggu, tidak boleh langsung sholat, ini yang keliru. Nah, hari ini seolah kaum muslimin beranggapan haram. Ketika datang ke masjid, azan berkumandang, kok langsung qabliyah? Haram. Nah, ini anggapan yang keliru, salah. Maka mestinya mereka tahu boleh. Yeah. Muttafaqun alaih. Fi kulli hadis. Salatul laili masna. Salat malam itu dua-dua. Dan sekali lagi ini bukan pembatas. Nah, ada riwayat lain, salatul laili wan nahar masna. Salat malam dan salat siang itu dua-dua. Apa maksudnya? Bahwa keumuman salat sunat 2 rakaat. Keumuman salat sunat itu 2 rakaat. Ya. Walaupun tentu tidak boleh kita menghilangkan riwayat Aisyah tadi. Aisyah mengatakan Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Beliau salat 4-4-3. Jangan kalian tanyakan panjangnya, jangan kalian tanyakan bagusnya. Aisyah mengatakan seperti itu. Salatul witri khatimatu salatil lail. Salat witir itu sebagai penutup salat malam. Apa? Umumnya, bukan syarat. Bolehkah salat witir sebelum tidur? Boleh. Ini yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar, dan Nabi tidak menyalahkan, malah memuji Abu Bakar dengan mengatakan, engkau orang yang berhati-hati. Kenapa?
Nah, jaga-jaga kalau malam tidak terbangun, sudah sholat witir. Kalau sholat tahajud tidak mungkin. Nah, sholat tahajud sesuai dengan namanya, tahajjada yatahajjadu tahajjudan, bangun dari tidur. Maka sholat tahajud tentu harus tidur dulu. Adapun sholat witir tidak. Tidur dulu boleh, belum tidur juga boleh. Nah, karena dua-duanya boleh, lakukan. Seandainya kita tidak yakin nanti malam akan bangun. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Allah. Ketika Rasul tahu bahwa Umar selalu sholat witir sebagai penutup sholat tahajud, Nabi pun memuji Umar dengan mengatakan, engkau tepat waktu. Artinya dua-duanya ada keutamaan. Maka para ulama menggabungkan dua dalil ini, Abu Bakar dan Umar ini, dengan kesimpulan bahwa jika kita yakin nanti malam akan terbangun, mungkin jam 9 sudah ngantuk, sudah mulai tidur, nah, dia yakin nanti jam 3:30, 4 akan terbangun, witirlah nanti setelah selesai. Tapi ketika tidak yakin, jam 11, jam 12, jam setengah 1 masih belum tidur, nah, sholatlah witir sebelum tidur. Bahkan pernah kita bahas dulu, Muawiyah pernah sholat witir 1 rakaat di masjid, setelah sholat isya. Beberapa orang mencibir, membicarakan ini. Ibnu Abbas tampil membela Aisyah, membela Muawiyah. Ya. Itu menunjukkan bahwa Muawiyah faqih, ahli fikih, tahu. Ya. Bahwa salah satu sunnah adalah sholat witir sebelum tidur, walaupun 1 rakaat, walaupun di masjid. Rak'ata sunnati subhi qabla al-faridah, seperti tadi, 2 rakaat sunat qabla subuh ini sebelum faridah. Yang terakhir, yustahabbul isra'u bi rak'atil fajri isra'a man yasma'u iqamatas salati khasyata fawali awalil waqt. Disunahkan menyegerakan, bersegera untuk sholat qabla subuh 2 rakaat. Khawatir nanti tertinggal jamaah sholat subuh. Segera. Apalagi yang membiasakan sholat di rumah, mungkin terjangkau rumah ke masjid, jangan sampai sholat di rumah menyebabkan masbuk. Ya, maka disegerakan. 1107. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atil fajr fil ula. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di rakaat pertama salat qabla subuh, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, Al-Baqarah 136. Wa fil akhirati minhuma, di rakaat kedua, amanna billahi wa syahad bi anna muslimun, Ali Imran 52. Ini sahih, riwayat Imam Muslim, bisa kita amalkan. Bacalah 2 ayat ini, zahirnya 1 ayat saja. Karena tidak ada riwayat Nabi ketika sholat membaca separuh ayat. Ayatnya panjang dibaca separuh, atau sepertiga, atau sebaris, tidak ada. Minimal 1 ayat. Nah, ini salah satu hadiah. 1 ayat, zahirnya 1 ayat. Al-Baqarah 136 dan Ali Imran
52. Satu lagi di rakaat kedua, wa fi riwayatin, riwayat yang lain, wa fil akhirati allati fi Ali Imran. Ali Imran 64. Tadi Ali Imran 52. Ini Ali Imran 64. Tentu tidak semuanya, satu ayat. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ali Imran 64. Dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun rakaat pertama satu ya. Yang dua rakaat kedua. Maksudnya rakaat kedua boleh pilih. Rakaat pertama tadi Al-Baqarah 136. 1108. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini yang masuk sama riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di qabliyah subuh itu rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Sama-sama riwayat Muslim. Yang tadi riwayat Muslim, sama-sama riwayat Muslim, tentu kedudukannya sama. Dari sini kita tahu bahwa bukan berarti yang masyhur itu pasti sahih. Bukan berarti yang tidak masyhur kurang sahih. Ya. Ini kan sama persis. Apa bedanya? Sama-sama riwayat Imam Muslim. Tapi yang satu masyhur sekali, kuliah dan kulhu. Yang satu kurang masyhur. Bagaimana pengamalan kedua-duanya? Tentu sama. Kan jelas Ibnu Abbas lebih tahu dari kita semua. Ibnu Abbas lebih tahu dari ulama siapapun. Karena Ibnu Abbas langsung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah membaca dua ayat tadi. Sementara yang sering kita dengar kuliah dan kulu. Ya. Karena itu jika ada khabar yang masyhur dari sebuah hadis dan ternyata hadis itu dhaif, mungkinkah? Mungkin. Semua nabi punya haud. Semua nabi punya telaga. Ya. Sahih hadis. Masyhur kan? Masyhur sekali. Sahih hadis ini? Tidak sahih. Yang sahih hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis terakhir 1109. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Ramatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku mengamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran, selama sebulan. Kita tidak tahu bagaimana cara Ibnu Umar mengamati Nabi, melihat Nabi salat qabliyah subuh. Ya. Karena salat qabliyah subuh biasanya dilakukan oleh Nabi di mana? Di rumah. Ya. Kita sikoh saja kepada Ibnu Umar. Bagaimana cara beliau mengawasi Nabi salat qabliyah subuh? Bisa saja dengan bertanya kepada istri-istrinya. Bisa saja dengan Ibnu Umar lebih tahu. Ya. Intinya Ibnu Umar mengamati Nabi selama sebulan salat qabliyah subuh. Wa kana yaqra'u fi rak'atayn qabla al-fajr. Ternyata yang dibaca oleh Nabi di rakaat pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Dan ini sama dengan salat sunat setelah tawaf. Ya, salat sunat setelah tawaf
dan ba'diyah maghrib. Ada 3 sholat setidaknya yang ada riwayat Nabi membaca kuliah dan subuh. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis hasan. Beliau mengatakan sahih. Salim bin Id Al-Hilali tidak mengatakan hasan, tapi beliau mengatakan sahih. Ini menunjukkan bahwa Salim tidak bertaklid dengan Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Tetapi beliau bertaklid dengan Imam Bukhari dan Muslim. Dan sering kita baca terus berulang-ulang hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dibiarkan begitu saja oleh Syekh Salim. Adapun hadis yang diriwayatkan di luar Bukhari dan Muslim, Nasai, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain, selalu dikomentari oleh Syekh Salim. Beliau tidak mengikuti begitu saja. Kata Tirmidzi sahih, beliau bilang sahih. Kata Tirmidzi hasan, beliau bilang hasan. Tidak. Adapun terhadap Bukhari dan Muslim, beliau mengikuti saja, bertaklid saja istilahnya, kan boleh. Beda dengan gurunya Syekh Albani. Syekh Albani walaupun terhadap Bukhari dan Muslim tidak taklid, tetap dibahas. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.